Proyek Akses yang diprakarsai oleh UNDP merupakan inisiatif bersama antara pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan pemerintah Timor Leste melalui Kementerian Administrasi Negara yang didukung oleh KOICA. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kelompok rentan di daerah terisolir dengan memberikan akses yang lebih adil terhadap energi listrik dan air bersih. Tidak mudah bagi kami untuk membawa baterai, panel surya, inverter, dan bahan bangunan ke desa-desa ini ketika kami mulai membangun instalasi pembangkit listrik tenaga surya. Tapi itu semua tidak membuat kami menyerah. Kami tetap bertahan karena kami memiliki tekad besar untuk membuka akses energi, memperbaiki penghidupan masyarakat, dan menyalakan harapan perubahan di pedesaan yang paling tertinggal. Kesulitan pertama karena Desa Kopeang ini termasuk daerah yang 3T yang terisolir, jadi infrastruktur jalan yang sangat sulit untuk dijangkau. Walaupun dengan jarak sekitar 21 hingga 25 km itu harus ditempuh 6-7 jam di awal perjalanan. Itu karena di daerah kita harus melalui daerah pegunungan, melalui pembukitan, kemudian harus menyeberangi sungai. Ada 2 sungai yang harus diseberangi. Nah, di awal penugasan di tahun 2021 itu transportasi utama itu masih menggunakan motor. Ojek kalau istilah orang di sini, masyarakat di sini adalah yaitu grandong. Jadi motor yang dimodifikasi kemudian bannya dipasang rantai. Itu sampai harus menyeberang pakai rakit dan sekarang itu harus dipikul untuk menyeberang sungai. Jadi tantangan infrastruktur itu yang menjadi persoalan utama dalam rencana program akses ini. Makanya warga di sini kalau merasa tersikir betul sejak bisa masuk roda 4 ini. Karena dulu kan kita masih still barang ke sini. Air masih menjadi masalah di daerah pedalaman. Kebutuhan air. Konservasi mata air masih menjadi persoalan kita di sini. Saya nudar operador, nomos saya nudar civil DNW, komdar sila for mahau. How do ni mak? Nain do ni ba atuba kontrol ba beda ne? Kontrol husi be matan mai to ene e depois atu of baloke o ofrece ba ahune comunidade sira water pamne be mak orasnya da ye laona ihamnya postularam quase implementa isso curua no beneficia uma população por volta de 300 e tal chefe de família, portanto ini surah husi ho la começa com ho rainha. Ulu Tembaradiak
ami matan la kloke mai apa sira ma sa bakuru be matan sira ba haklulu leba mai sile lori mai palu halo han palu faris ami palu faris ami tofal apa sira ma sa mate hotu tofal ami sira tanisan tofal ami sira ne paleba nafati ama firik ba hakluk nafati to agora ambil akar desa ba undi biho ambil akar desa. Hau atau ofrese be neba anu kumdade sira tambah reba iha loro matang. Iha jam 8 ma fain be tambah iha tanki. Itu depois jam 5 baleta ma fain ofrese ba kumdade sira. Pai be hau ofrese tuir tambah iha nekan hanu kumdade barak liu. Iha 93 como umakain. Nebe hau labele ofrese be ne lorong idadet mebe hau fahet ya sup aldaya. Lorong dah fahet sup aldaya ida iha baru di iha sukularan duni. Lorong dah hau ofrese fale ba iha supaya iha fale tumba bairu karai. Saya Arsat, operator PLTS di sini. Awalnya, kami tidak tahu apa-apa soal energi matahari. Tapi dengan pelatihan, kami belajar bagaimana mengelola ini semua. Saya bertanggung jawab sebagai LO sejak tahun 2022. Tugas saya sebagai LO bertanggung jawab merawat dan mengelola PLTS. Pelatihannya banyak sih, ya, termasuk komponen PLTS, mengelola PLTS, dan mengoperasikan. Tugas keseharian diberikan kepada kami mengecek 2 kali dalam 1 hari, yaitu pagi dan malam, kemudian mengecek 1 kali dalam 1 minggu, kemudian kami juga keluar melihat panel jika ada yang perlu dibersihkan, kami langsung bersihkan. Dan terus kami juga diberikan untuk mengecek 1 kali 1 bulan, kemudian ada juga per 6 bulan 1 kali. Alhamdulillah, sebelum ada listrik, kami di sini kan pakai lilin atau pelita. Jadi untuk belajar anak-anak sangat susah. Sekarang dengan adanya listrik sangat membantu, terutama dalam proses belajar anak-anak kami. Iya, kami masyarakat Desa Gopean sangat bangga karena dengan adanya listrik yang masuk di desa kami ini sangat banyak perubahan. Karena yang kemarin itu masyarakat baru jam 7 malam sudah tidur. Nah sekarang sampai jam 12 malam biasa Pak, masih berkeliaran Pak. Ya itu.
Kemudian juga banyak aktivitas masyarakat bisa ngobrol malam, cerita-cerita tentang ya perkembangan itu Pak. Jadi kami sangat bangga dan bersyukur dengan masuknya listrik di desa kami ini. Kami sangat senang karena listrik PLTS ini membawa kemudahan yang besar bagi desa kami. Sudah membantu Pak, karena kemarin biasa jam sore sudah tutup karena listrik tidak ada. Sekarang bisa sampai jam 12 orang masyarakat masih bisa beli karena masih buka dengan adanya listrik. Kami uluk, Portugis upun, kami kubu. Biar tembok Indonesia mau kami tetap kubu. Terus kami ukun amas tetap kubu. Enak tempat asep tama kami kontenti. Kami mui baru nak mai tatoi para kami ruk uza lame haheni, kami anak ruk estuda. Uza lame kami ruk aktividades pokoknya lairas, umpamanya kami runa kami dosir, anak hayam ruk ansar kami memorir. Kami ele baluri runa kay la selu ele kami la tina hale metin tertardi kami runa raan. Desa-desa yang di pegunungan ada kecenderungan masyarakat tinggalnya pisah-pisah. Ada beberapa rumah tangga yang tinggalnya pisah, membuat pemerintah sulit untuk menyambung jaringan listrik. Ulukan sam kami sudah koneksi buat saya maka lampu kalam nunca halo aktivitas kulker ida tambah lain aku pun hena mebe ho ida akses mai durante tina hirane beneficio yang kami hitam kalang-kalang halo aktivitas lubuk dan memang tosi dan net mebe buat celuk. Waktu listrik yang ini masuk ya, ya saya senang karena kami sudah dapat keterangan untuk keluarga dan anak-anak saya bisa belajar dengan malam. Ya, sejak ada pendampingan dari akses, kami dari pengurus BUMDes sudah sedikit mengerti tentang cara mengelola BUMDes di desa. Jadi sampai sekarang itu kami sudah sedikit mengerti tentang cara hitung-hitungan bagaimana cara hitung untung ruginya dalam mengelola usaha. Ya alhamdulillah dengan adanya listrik ini sekarang untuk anak-anak kami kan sudah ada televisi, dia sudah bisa nonton, main internet, terus sangat membantu juga untuk kami para ibu-ibu bagian dapur, karena untuk bikin bumbu kami sudah tidak harus coba atau apa segala, sudah ada blender yang bisa kami pakai, mixer. Ya alhamdulillah sangat membantu. Ya kalau pengalaman atau cerita lucu sih ya namanya juga ya masyarakat sejak
desa ini terbentuk, kemudian hingga tahun 2023 ya proses pembangunan, atau 2004 lah kemudian mereka bisa menikmati listrik. Tentunya listrik itu menjadi sesuatu hal yang unik atau hal yang baru. Jadi ada beberapa cerita dari masyarakat, misalnya ada masyarakat atau orang tua yang sampai harus duduk di pinggir jalan untuk menatap lampu jalan, ya mungkin terpukau, wah ternyata ya seperti ini gitu kan, lucu. Ada kinvolve attività, intende lampe, ma sono scale di faiò, ma scelto. Io mai lampa, ma così da lì, da narrane, ya yang di wang inde fail oh. Tarna sih serasa tadi tada dan dia lari kaya ini dia mau usah mendialog ke ini ke sana lo pinde usah mendialog ini nak ini suka nende tu inde memang ya la mama ni inde mangan ya nak kira ya bahi ni dah kat 01 dari tahun mandi ya ni paman dulu fala nak kira ya bahi ni mungkin Gimana? Asa timba belorang inde mangita tenan po sa kalam pa bengin den ko yang inde mangso masaben kalau sih kan inde beng ya orang terus sekali di tanda lampu dere karon dak inde beng tarik to membaca naik berani sauka. Ada kejadian misalnya pas setelah masa uji coba ya, mereka udah merasakan listrik beberapa saat dan kemudian harus ada error ya, ada kerusakan dan mati sampai beberapa hari ya. Dan tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang kemudian menarik kerbau ya, menarik kerbau dan woi, tuhe lampu, mayo. Woi, tuhe lampu dapat ambil lolo. Si dale. Kehidupan di desa kini tampak lebih hangat, lebih hidup, dan lebih bercahaya. Kegiatan ekonomi masyarakat pun mulai tumbuh. Selain itu, warga juga sekarang lebih mudah untuk mengakses air bersih dan tidak perlu berjalan jauh seperti dulu. Proyek akses tak hanya memberi terang dan menyediakan air bersih, tetapi juga menyalakan cahaya harapan mereka yang selama ini terpinggirkan untuk mengambil peran dalam arus utama pembangunan.